Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi kalau kita sudah mencintai Nabi, kita mau mengikuti Nabi, melebihi kecintaan kepada dirinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada manusia seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian tentang akhlak, selain akhlak kepada Allah yang sudah kita bahas, pada saat ini kita ingin lanjutkan bahasan tentang akhlak kepada Rasul dari buku yang saya tulis, Akhlak Pribadi Muslim. Akhlak kepada Rasul adalah kelanjutan dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin-poinnya disebutkan, yang pertama, akhlak kepada Rasul itu ridho dalam beriman. Ridho dalam beriman. Makanya kita sering membaca di dalam salah satu bagian zikir kita setiap hari, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Dan ini membuat keimanan kita menjadi terasa lezat, menjadi terasa nikmat dengan ridho. Nah, kalau kita sudah ridho kepada Rasul dalam keimanan kita, maka nanti apa-apa yang harus kita teladani, yang harus kita tiru dari Nabi, bukanlah sesuatu yang berat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mencintai Rasul. Cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi kalau kita sudah mencintai Nabi, kita mau mengikuti Nabi. Ada lagi hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai aku melebihi kecintaan kepada dirinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada manusia seluruhnya. Ini menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak contoh. Misalnya, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq luar biasa kecintaannya kepada Rasul. Sehingga dulu waktu beliau berangkat hijrah ke Madinah, bersembunyi dulu di Gua Sur, ternyata Abu Bakar masuk duluan ke dalam gua, kemudian dibersihkan itu gua, ditutup rapat lubang-lubangnya, lalu baru dipersilahkan Rasul masuk. Rasulullah kemudian dipersilahkan tidur, Abu Bakar duduk menyender di dinding gua, Rasulullah merebah dengan menjadikan pahanya Abu Bakar sebagai bantal. Sesudah Rasul tertidur pulas, Abu Bakar gelisah, khawatir masih ada lubang yang belum ditutup. Ternyata betul, masih ada lubang yang belum tertutup. Maka dia tutup dengan jempolnya. Dan ternyata ada binatang berbisa. Sehingga
jempolnya Abu Bakar digigit, membengkak, dia menahan sakit yang sangat, dan Abu Bakar terus bertahan agar jangan sampai Rasul terbangun. Namun tidak terasa dia meneteskan air mata, lalu air mata jatuh di pipi Nabi yang membuat Nabi terbangun. Ini sebuah contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dicintai oleh Abu Bakar As-Siddiq dan oleh para sahabat yang lain. Yang ketiga, kalau kita berakhlak baik kepada Rasul, maka kita mengikuti dan mentaati. Ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul, taati apa yang diperintah oleh beliau. Maka kaum muslimin, para sahabat mencontohkan kepada kita bagaimana mereka taat atas apa yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib misalnya, waktu mau hijrah ke Madinah, itu Rasulullah memerintahkan Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Tentu ini tidak enak. Tidak enak bukan karena tempat tidur Nabi nggak pakai kasur, bukan karena banyak nyamuk, tapi tidak enak karena Rasulullah ini akan ditangkap, akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Rumahnya dikepung oleh orang-orang kafir. Nah, Rasulullah berhasil keluar dari rumahnya tengah malam. Orang-orang kafir yang mengepung rumah Nabi semuanya tertidur pulas. Pagi, mereka baru terbangun. Mereka langsung menggerebek rumah Nabi, masuk ke kamarnya, dibuka itu selimut yang digunakan. Ternyata yang tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka bertanya, mana Muhammad? Saya tidak tahu. Nggak mungkin kamu nggak tahu. Memang saya tidak tahu. Padahal dia tahu kemana Rasulullah berada. Tapi ini menyangkut menjaga rahasia. Maka Ali bin Abi Thalib dipukuli babak belur. Tetap saja dia tidak mau ngaku di mana Nabi berada. Ini namanya taat, melaksanakan perintah. Dan banyak contoh dari para sahabat betapa mereka menunjukkan akhlak yang mulia kepada Nabi dengan mentaati apa-apa yang diperintah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketaatan kepada Rasul menjadi mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 80 itu disebutkan, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Dan siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Kalau mau berpaling, Rasul tidak bertanggung jawab. Maka para sahabat contohkan pada kita bagaimana mereka taat melaksanakan apa yang menjadi perintah Nabi. Dan ini menjadi kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Tentu saja para sahabat heran dengan kalimat ini. Wa ma ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau itu ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa yang durhaka kepadaku berarti dia tidak mau. Meskipun ngomongnya mau, tapi kalau ternyata dia tidak taat kepada Rasul, itu sama dengan orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Inilah di antara akhlak kepada Rasul yang kita bahas pada kesempatan ini. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.